Masyaallah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ini malam Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di tempat yang mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling agung, tempat yang paling sempurna. Kenapa? Ini tempat saya katakan tempat yang agung, yang mulia, yang sempurna, karena ini tempat di dalamnya kita diajak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang maha agung. Dan di dalam ini juga, di majlis ini juga, pada malam hari ini juga kita diajak untuk menyebut manusia yang paling termulia, yaitu yang akan menolong kita, memberikan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalu ahli baiti fikum kasafinatin nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan keluargaku, perumpamaan anak cucuku di tengah-tengah kamu bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mencintainya, siapa yang menjaganya, maka dia akan menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah. Wa man takhallafa anha halak. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengikuti keluarga Nabi, orang yang tidak berpegang teguh pada ajaran keluarga Nabi, tidak berpegang teguh pada ajaran para habaib, maka dia termasuk orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati daripada bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam. Dan pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 10 Asyura, yang mana 10 Asyura terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, dan juga terjadi peristiwa di mana seluruh hati umat mukminin, hati orang-orang yang rindu kepada Nabi memiliki kesedihan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Asyura ini kita memperingati juga daripada terbunuhnya seorang cucu Rasulullah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, hada ibnaya sayyidus syabab ahlil jannah. Sesungguhnya kedua putraku ini adalah pemimpin daripada pemuda-pemuda ahli surga. Siapa daripada keluarga Rasulullah yang dijadikan pemimpin pemuda ahli surga? Tiada lain adalah Sayyidina Imamul Hasan dan Sayyidina Imamul Husain. Pada hari ini saudara-saudara, kita diajak memperingati hari Asyura, yang mana banyak ibadah-ibadah yang mulia. Di antaranya jangan lupa bahwasanya pada hari ini juga terjadi yang membuat alam semesta menangis, membuat Rasulullah bersedih, membuat ibunda Fatimah Zahra bersedih. Kenapa? Karena pada hari ini tanggal 10 Asyura bertepatan pada bulan Muharram, kita punya cucu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, cucu Nabi kita Sayyidina Al-Husain, terbunuh pada hari ini, yaitu Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram. Saudara-saudara, Nabi Muhammad berkata, siapa orang yang mencintai keluargaku, siapa orang yang berbuat baik kepada keluargaku, sampai-sampai dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana ini hadis tidak ada di dalam Sahihul Bukhari, ini hadis tidak ada di dalam Sahihul Muslim, ini hadis dikeluarkan oleh seorang muhaddis, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fuqih Malang. Beliau menukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma inda ahli baiti, siapa orang yang ngaji, siapa orang yang belajar, apalagi mencintai keluargaku, kata Nabi Muhammad, min hamalati sunnati, yang mana anak cucuku tadi berpegang teguh dengan sunnahku, min syuqqatin ba'idatin, orang tersebut belajar kepada anak cucuku dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, dia belajar jalan kaki kepada anak cucuku, kepada duriyahku,
kepada cucuku, kata Nabi Muhammad, Allah panjangkan umurnya saudara-saudara. Wa ausa'allahu rizqahu, dan Allah akan luaskan rezekinya. Wa amatahullahu ala husnil khatimah, dan Allah matikan orang yang belajar kepada habaib, kata Nabi Muhammad kepada cucunya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kamu yang hadir dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, engkau datang kepada ini majlis, engkau datang kepada ini acara tabligh, semata-mata engkau ingin hanya mengambil ilmu daripada habaib yang ada di depan ini, maka engkau termasuk orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, akan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebabnya apa, Bib? Sebabnya kamu cinta, sebabnya kamu datang ke majlis, sebabnya kamu belajar kepada anak cucu Nabi Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, habaib yang ada di depan ini dan seluruh habaib yang ada di Indonesia, cintai, jangan kamu jauh dari beliau. Kenapa? Akhir zaman nanti, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, hancurnya Islam di akhir zaman karena banyak orang yang munafik, banyak orang yang khianat, bahkan banyak orang yang membunuh daripada anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda kiamat sekarang mulai banyak, tanda-tanda akhir zaman sekarang sudah tampak. Apa tandanya? Yang pertama, kita punya sosok seorang guru yang bernama Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Sekarang beliau telah dibuih, beliau telah diasingkan dalam penjara. Ini termasuk daripada tanda-tanda apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya hancurnya Islam, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang-orang yang mengkriminalisasi, banyak orang-orang yang mengkhianat, banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang bersekongkol dengan orang kafir, banyak orang-orang yang kelak akan membunuh saya punya cucu, kata Nabi Muhammad. Sekarang contohnya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, beliau di penjara, beliau di kerangkeng, beliau berada di dalam jeruji besi. Satu lagi, seorang imam besar yang tidak bisa disogok, beliau perjuangannya diakui oleh dunia, bahkan negara-negara Arab, sampai-sampai ada seorang daripada murid yang pernah belajar di Mesir, laukana indana laukana lana, andaikan bagi kami, kata seorang syekh, seorang guru, seorang ulama yang ada di kota Mesir, beliau berkata, andai kami orang Mesir punya seorang laki-laki seperti yang ada di Indonesia, maka kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Amerika, kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Israel, kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh penjajah-penjajah. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud? Seorang laki-laki yang dikatakan oleh ulama Mesir yang begitu tangguh perjuangannya, rela dibuih, rela dipenjara, rela hancur, rela binasa, rela bersimbah darah, rela diusir. Tiada lain, seorang sosok itu adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik. Allahu Akbar. Oleh karena itu, habaib di Indonesia banyak. Jangan kau jauh dari habaib, jangan kau lemah cintamu dari habaib, cintai beliau. Saudara-saudara, andai kata Habib Rizik, seorang seperti Habib Rizik dibunuh gara-gara bela Islam, andai kata seorang Habib Bahar bin Ali bin Smith dipenjara, dibuih, busuk, mati dalam penjara karena bela kebenaran, karena bela Islam, maka saudara-saudara saksikan wahai langit dan bumi, andai kata ada seorang sayyid, seorang habib yang ditangkap, yang dibunuh karena bela Islam, besok akan lahir jutaan habaib yang siap. Allahu Akbar. Oleh karena itu, wasiat saya kepada habib-habib muda kita, habib-habib muda, jikalau anak-anak muda yang duduk di hadapan saya, mereka rela hancur, mereka rela binasa, mereka rela mati untuk bangkitnya Islam,
untuk tegakkan agama Islam, kamu para habaib muda harus lebih berani mati untuk memperjuangkan agama datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir zaman. Kamu gak bisa melihat Nabi, kamu gak bisa ketemu dengan Nabi, kamu gak bisa duduk dengan Nabi. Bagaimana caranya? Kamu duduk dengan pewaris Nabi. Siapa? Para ulama, para asatid, para tuan guru, para ajengan, mereka pewaris Nabi. Bagaimana, Beb? Saya pengen merasa duduk dengan Nabi. Duduk dengan cucunya, hargai cucunya, cintai cucunya. Kamu mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu anak-anak muda adalah harapan bangsa ke depan. Betul? Kamu anak-anak muda Islam adalah harapan agama ke depan. Betul? Kamu pemudi yang wanita, pemuda yang laki-laki, kamu harapan Indonesia ke depan. Betul? Betul. Saudara-saudara, kita sekarang nggak bisa percaya kepada pemerintah, kita nggak bisa percaya kepada pejabat. Kenapa? Banyak sekarang aset-aset kita punya negara dijual kepada negara-negara asing. Apa ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Negara-negara kita, aset negara kita dijual dengan orang-orang asing. Ada apa enggak? Banyak. Ada apa enggak? Banyak. Ada apa enggak? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia ini telah dilihat, telah diperhatikan, telah diincar oleh orang-orang barat, oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena kita kaya alamnya, saudara-saudara. Kita kaya laut, kita kaya daratan, kita kaya hutan, kita kaya pulau, sehingga mereka tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kita lihat di zaman sekarang ini, pejabat-pejabat Indonesia sudah bisa banyak yang dibeli, yang disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak di antara kita penegak hukum yang sudah dibeli dan disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contoh, saudara-saudara, waktu itu ada sebagian ketika kita aksi tolak RUU HIP, ada sebagian orang, entah itu penyusup atau siapa, yang bakar bendera PDI. Langsung ketua daripada PDI datengin setiap polisi-polisi untuk mencari dan menangkap siapa yang membakar bendera PDI. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mereka demo, yang mereka teriak-teriak, kemudian mereka ambil poster dan baleho Habib Rizik, mereka bakar, mereka injak, mereka katakan Habib Rizik sampah. Sampai sekarang tidak diproses. Kira-kira adil nggak hukum di Indonesia? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Enggak, hukumnya adil apa tidak? Tidak. Mereka bisa disogok apa tidak? Bisa. Bisa disogok apa tidak? Bisa. Bisa disuap apa tidak? Bisa. Saudara-saudara, banyak perangkat-perangkat negara yang bisa dibeli. Presiden bisa mereka beli, pejabat bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, tentara bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli, Betul. jaksa bisa mereka beli. Betul. Tapi saudara-saudara, mereka lupa, mereka lalai. Kenapa lupa? Kenapa mereka lalai? Bahwasanya kalau masih di Indonesia ini masih tegak berdiri, kami pecinta Indonesia, kami pecinta merah putih, kami pecinta Rasul, kami pecinta agama, kami pecinta ulama, kami pecinta negara, kami pecinta Al-Quran. Selama kami masih tegak berdiri, selama kami yang pakai kain sarung, yang pakai peci, selama kami pakai baju koko, tegak berdiri di dalam negara Indonesia, maka sampaikan kepada pengkhianat, selama itu juga Allahu Akbar. kawan mereka sampai tetes darah yang terakhir. Kira-kira siap tidak bela Indonesia? Siap. Jaga Indonesia. Siap. Siap rebut Indonesia. Siap. Siap lindungi Indonesia. Kalau ada penjajah asing datang ke Indonesia, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Andai
sampaikan ada aparat sogoan, ada pejabat sogoan yang ingin menangkap ulama. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin mereka berpikir, saudara, dengan menangkap Habib Bahar bin Smith ke penjara, dengan mengusir Habib Rizik dari tanah kelahirannya Indonesia, memadamkan perjuangan umat Islam, memadamkan perjuangan selama ini para pecinta Rasulullah, pecinta Allah, pecinta Al-Quran. Mereka kira dengan mengusir Habib Rizik, mereka kira dengan masukkan Habib Bahar ke penjara bisa mematikan semangat perjuangan kita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah yang memegang nyawa saya, demi Allah yang memegang ruh saya, demi Allah yang memegang jiwa dan raga saya, andai kata saudara-saudara suatu saat nanti, beberapa hari ke depan, ada seruan jihad untuk bela agama, ada seruan jihad bela negara, ada seruan jihad bela habaib, saya mau tanya sama yang hadir, siap apa jangan? Siap. Apa tidak? Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Andai ada seruan jihad, maju apa mundur? Maju. Turun ke jalan apa tidak? Turun. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin? Yakin demi Allah. Berjuang dengan habaib. Yakin? Yakin. Saudara-saudara, sering saya nyampaikan dalam tausiah, amalkan dalam jiwa kamu perkataan guru kita bersama Al-Habib Bahar, sir wala takif, sir. Waktu itu saya ketemu dengan Habib Bahar di lapas Cibinong. Apa beliau katakan kepada saya? Ya Raihan, kamu harus lebih jago dari saya. Wahai Raihan, sampaikan kepada habaib yang lain, mereka harus lebih berani dari saya, harus lebih pedas dari saya, harus lebih jago dari saya. Kenapa? Karena musuh kita ke depan jauh lebih besar daripada yang sekarang, saudara. Betul? Betul? Oleh karena itu anak-anak muda harus lebih berani. Kamu datang ke majelis harus punya keberanian, tapi jangan tawuran. Tapi jangan tawuran yang gak jelas. Kemarin saya ceramah di Kerawang, dengarkan baik-baik. Ini ada sebagian Rojali, saya ceramah, pulang ceramah tawuran dia sama dia. Aku cinta sama majelis, gara-gara kamu majelis nanti jelek, gara-gara kamu habis pulang nih acara tabligh akbar Habib Raihan nih, perang satu dengan satu, percuma ente mati gak dapat surga, yang nanti malah masuk neraka. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Jangan tawuran, jangan. Kalau berani simpan keberaniannya, kalau mau jihad simpan keberaniannya, tunggu, belajar dulu dari sekarang, pupuk dulu dari sekarang. Kalau sudah saatnya kita harus turun, baru lo pada turun semua. Siap apa enggak? Siap. Jawab yang kencang, siap apa enggak? Siap. Oleh karena itu Habib Bahar bilang kepada saya, sir wala takif. Saya masih ingat, jangan pernah takut. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan juga kepada kamu, amalkan perkataan beliau, sir wala takif, sir wala takif. Pergi terus, jalan terus, jangan berhenti, jangan mundur, sir wala takif. Andai kata di luar sana banyak yang menghina habaib, menghina ulama, menghina Allah, menghina Rasul, sampaikan juga kepada musuh Islam, kepada musuh Allah, kami umatnya Nabi Muhammad takkan berhenti sampai mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berjuang dengan habaib. Siap. Siap jaga habaib. Siap. Siap bela negara. Siap. Siap bela merah putih. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu saya tidak lama dan tidak banyak. Semoga duduknya kita di tempat ini menambah rasa semangat kita untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Amin. Semua yang hadir, Rojali, PHB dan semua yang hadir, Allah kasih rahmat pada malam hari ini. Amin. Menjadikan anak yang soleh. Amin. Menjadikan anak yang soleha. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin ya Allah. Menjadikan anak yang birrul walidain. Amin. Yang cinta kepada orang tua. Amin. Saudara
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup, saya minta doa juga kepada khususnya teman saya daripada Ketua Umum Bikers Subuhan Sukabumi. Kemarin lagi pengen ngawal saya, terus kecelakaan dia. Namanya Ridwan. Kita kirim Fatihah. Semoga beliau cepat disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, terus dimudahkan rezekinya oleh Allah, dijadikan hamba yang istiqamah dalam perjuangan karena Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta berkah maulid, berkah daripada perkumpulan doa-doa kaum muslimin semuanya yang hadir. Mudah-mudahan harapan kita satu, Allah pulangkan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Amin ya Allah. Allah jaga Habib Rizik Syihab. Amin ya Allah Allah. lindungi beliau. Amin ya Allah. Mau tanya jawab yang kompak, rame-rame pengen bertumpah dengan beliau. Amin. Pengen ngelihat wajah beliau lagi. Dengar ceramah beliau lagi. Takbir. Allahu Akbar. Doakan semoga Habib Bahar cepat keluar dari lapasnya. Amin ya Allah. Keluar dari uzlahnya. Bisa berjuang lagi dengan kita umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Kita doakan Habib Bagir bin Husain Al-Attas, Allah sehatkan beliau, Allah sehatkan ayah beliau, Allah berkahi keluarga beliau, dan majlis beliau menjadi majlis yang berkah dan besar nanti. Amin ya Rabbal. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sebelum saya tutup, ini ada air dari pondok guru kita Habib Bahar bin Ali bin Sumit, air Tajul Alawiyin, harganya 10.000. Siapa yang beli, saya doakan Allah luaskan rezekinya. Amin. Kamu bantu perjuangan ulama habaib 10-20.000, tidak rugi. Allah akan keluarkan, Allah ganti dengan yang lebih banyak, lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yukridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, maksudnya apa? Bersedekah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang mereka keluarkan dengan ganti yang banyak dan lebih baik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin ya. Sebelum kita umumkan sambil baca qasidah nanti, ada satu amalan yang mau anak kasih. Ini amalan khusus saya dapat dari murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, Allahu Akbar. yaitu daripada salah satu murid Kiai Haji Alawi Allah. yang ada di Madura. Beliau berguru langsung kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Al-Hasani Al-Makki. Ijazah ini Allahu Akbar. saya dikasih dan saya kasihkan kepada semuanya. Diamalkan setiap habis sholat. Untuk apa? Supaya kita tidak takut dalam perjuangan membela agama Allah. Allah. Dengan satu syarat, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh zina. Siapa yang siap, maka amalan itu akan jadi. Siap apa enggak? Siap. Syaratnya enggak boleh sombong, enggak boleh pamer, Siap. enggak boleh merasa lebih jago dari orang, enggak boleh zina. Siap enggak? Siap tidak? Siap. Nanti saya kasih itu amalan, kamu bilang semuanya qabiltu ijazah. Jawabnya apa? Jawab yang kompak, jawabnya apa? Saudara-saudara, karena ini amanah yang harus saya sampaikan kepada siapapun umat Islam yang perlu dengan amalan ini. Tapi jangan boleh percaya kepada amalannya. Percaya sama Allah. Yang maha kuat cuman Allah, yang bisa bantu cuma Allah. Cuman ini sebagai wasilah perantara kita mengamalkan. Ijazah ini saya bacakan dulu. Habis itu nanti kita sama-sama mengikuti. Siap? Siap? Siap. Baca bareng-bareng. Setuju? 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 Setuju. Ini amalan dibaca setiap habis sholat maktubah, sholat fardu yang 5.
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dibaca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurullah, Nurullah, Nur Muhammad, Zatullah, Zat Muhammad, Sifatullah, Sifat Muhammad, Sifat Muhammad, Ana Asadullah, Ana Asadullah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Itu amalan dibaca setiap habis salat 7 kali. Yang amalkan dengan yakin karena Allah, ikhlas untuk berjuang untuk Allah, kamu tidak akan takut kepada siapapun kecuali takut kepada orang yang takut kepada Allah. Kamu akan takut dan tunduk kepada orang yang tunduk kepada syariat Allah. Selain daripada orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya, kita nggak punya rasa takut kepada mereka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya hari ini jawab nanti semuanya qabil tuh. Qabil tuh. Qabil tuh. Saya hari ini ijazahkan kepada semuanya yang hadir apa yang telah saya dapatkan dari guru, dari seorang murid Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang ada di kota Mekah. Ijazah amalan ini malam hari ini saya ijazahkan semuanya kepada yang hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi habis baca amal itu 7 kali, kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah. Yang kedua kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang ketiga kepada Kiai Alawi. Yang keempat baru kepada orang-orang soleh atau guru kita masing-masing. Paham? 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 Takbir! Allahu Akbar. Langsung dibagiin sama nanti anak-anak MPR. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah. berdiri. Dan negara tercipta Kematian adalah ridha. maju semuanya, maju. Habisi kami berjanji pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Baca yang kompak. Wahai para pemuda, kibarkan banjir Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari sahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah, jadi saksi sisi Allah.